Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfuah Suebudin. Saya adalah seorang dosen dari Prodi Pendidikan Ekonomi di STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Juntinyuat Indramayu. Kali ini saya mau mereview tentang jurnal yang sudah saya buat, yaitu tentang pengaruh pengetahuan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan menanamkan jiwa leadership terhadap minat berwirausaha. Nah, ini judul yang saya buat, yaitu pengaruh pengetahuan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan menanamkan jiwa leadership terhadap minat berwirausaha. Pertumbuhan penduduk di Indonesia sedang dalam masa di mana jumlah usia produktif itu lebih banyak ketimbang usia yang tidak produktif, yaitu lebih dari 68% dari total populasi. Jumlah ini juga mempengaruhi pengangguran dan menipisnya lapangan kerja. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia, terlebih lagi dengan adanya revolusi industri 4.0 yang membuat persaingan di dunia kerja ini semakin kompetitif. Mengetahui keadaan tersebut dapat terlihat adanya peluang besar untuk mengembangkan diri menjadi entrepreneur. Salah satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan cara kewirausahaan. Dalam menumbuhkan minat berwirausaha, perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam memperkenalkan pengetahuan tentang kewirausahaan. Mahasiswa dibimbing dan diarahkan untuk memulai bisnis mereka sendiri dengan cara terjun langsung untuk menjual produk yang sudah mereka ciptakan. Hal ini bertujuan agar lulusan perguruan tinggi tidak bingung dan canggung terjun langsung ke masyarakat. Mereka memiliki mental sebagai seorang wirausaha, memahami dunia wirausaha dan motivasi yang tinggi untuk berwirausaha, sehingga tidak lagi menyalahkan perguruan tingginya yang menghasilkan lulusan menjadi pengangguran. Salah satu elemen penting dalam mempromosikan kewirausahaan adalah untuk memotivasi individu menjadi pengusaha dan membekali mereka dengan keterampilan yang tepat untuk menjadikan peluang bisnis menjadi usaha yang sukses. Namun keputusan untuk menjadi wirausaha ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut secara umum dibedakan menjadi faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal meliputi niat dari wirausahawan untuk memulai sebuah usaha yang didirikannya tersebut. Sedangkan faktor eksternal biasanya timbul dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pengetahuan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan menanamkan jiwa leadership terhadap minat berwirausaha. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh pengetahuan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan menanamkan jiwa leadership terhadap minat berwirausaha. Baik, kita lanjut pada pengetahuan kewirausahaan. Didefinisikan oleh Kunto Wicaksono pada bukunya tahun 2012 sebagai pemahaman seseorang terhadap wirausaha dengan berbagai karakter positif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan peluang-peluang usaha menjadi kesempatan usaha yang menguntungkan dirinya dan masyarakat atau konsumennya. Menurut Trihatmoko dan Harsono dalam bukunya tahun 2017, kewirausahaan adalah suatu aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seseorang atau organisasional yang bertujuan memberikan nilai tambah kepada sumber daya secara berkelanjutan. Menambah kewirausahaan bisa dilakukan dengan berbagai cara, tetapi langkah awal yang harus dimiliki atau diambil pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang minat berwirausaha. Pengetahuan kewirausahaan ini menjadi pondasi awal dalam menjalankan wirausaha. Banyak hal yang harus dipelajari dalam berwirausaha. Belajar pula tentang kode etik dalam berwirausaha, belajar bagaimana membangun trust kepada konsumen,
konsisten dalam branding, dan memahami serta menerima berbagai karakter yang dimiliki oleh para konsumen tersebut. Ada 3 aspek yang mempengaruhi pengetahuan kewirausahaan, yaitu yang pertama mengambil resiko usaha, yang kedua menganalisis peluang usaha, dan yang ketiga merumuskan solusi dari masalah. Mahasiswa perlu sedini mungkin mengetahui tentang kewirausahaan yang nantinya akan mempengaruhi dari berbagai aspek di kewirausahaan tersebut. Lebih banyak motivasi dan menanamkan jiwa leadership pada dirinya. Program studi pendidikan ekonomi menjadi jembatan bagi para mahasiswa pendidikan ekonomi untuk dapat belajar kewirausahaan, belajar memulai berwirausaha dan mampu mengembangkan usahanya tersebut. Selanjutnya tentang motivasi berwirausaha. Motivasi adalah dorongan dari seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi pengusaha muda. Motivasi untuk pengembangan usaha baru diperlukan tidak hanya karena kepercayaan mereka pada kemampuan untuk berhasil, tetapi juga karena kemampuan mereka untuk mengakses informasi tentang peluang kewirausahaan. Jadi motivasi kewirausahaan akan muncul jika mempunyai kebutuhan yang memang diinginkan atau dibutuhkannya dengan banyak faktor yang mempengaruhi dan juga yang dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Nah, kalau kita lihat di sini ada teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow. Intinya berkisar tentang pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama, kalau kita lihat di paling bawah adalah kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan diri seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan biologis lainnya seperti seks maupun berfungsinya anggota tubuh. Yang kedua itu kedua dari bawah lihat, kalau kita lihat itu ada kebutuhan akan rasa aman, mencakup rasa aman dalam pengertian yang luas, misalnya kewenangannya tidak dikurangi, tidak terancam degradasi, penghasilannya tidak berkurang dan sebagainya. Dan yang ketiga itu yang ada kebutuhan rasa cinta, meliputi keinginan untuk berbagi kasih sayang pada sesama, diterima oleh lingkungan, dicintai orang lain dan mencintai orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan akan harga diri, misalnya kebutuhan untuk dikenali dan dihargai dan juga rasa bangga. Yang paling atas itu ada kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengekspresikan diri, bakat, hobi, ide-ide, pikiran, dan kemampuan-kemampuan. Kebutuhan manusia tersebut menurut teori Maslow dapat dipilih menjadi 2 kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan dasar tadi fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Sedangkan kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri, dan juga kebutuhan akan aktualisasi diri. Setelah menjelaskan tentang teori motivasi tadi, saya juga menjelaskan tentang jiwa leadership dan juga minat kewirausahaan. Jiwa pemimpin atau leadership adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki. Leadership ini bukanlah bakat, melainkan hasil usaha dan pengalaman yang bertumpuk sehingga menghasilkan kemampuan memimpin yang baik. Leadership yang baik akan sangat berguna saat berkarir, membangun keluarga, hingga membangun suatu bisnis. Pada dasarnya jiwa kepemimpinan atau juga disebut dengan leadership adalah suatu sifat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, yaitu sifat seseorang yang dapat mengendalikan atau mengatur seseorang atau sekelompok manusia dalam sebuah organisasi seperti sekolah, tempat kerja, keluarga, dan lain-lain. Seyogianya setiap orang akan mempunyai jiwa kepemimpinan minimal untuk dirinya sendiri. Dalam berwirausaha perlu adanya jiwa leadership dalam diri, karena dengan memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan tersebut akan sangat menentukan perkembangan dan kemajuan dari bisnis atau usaha yang sedang digelutinya tersebut. Seorang leader akan selalu menjadi garda terdepan dalam usaha yang dijalaninya, sehingga tidak heran bahwa leader dituntut untuk harus mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Dalam hal ini, leader harus berani mengambil resiko dalam segala hal yang sudah diputuskan. Sikap berani mengambil resiko ini kemudian bisa dijadikan contoh dan diterapkan oleh para anak buahnya. Berlanjut pada minat berwirausaha. Menurut Subandono tahun 2012, minat kewirausahaan adalah kecenderungan hati seseorang untuk tertarik dalam menciptakan bisnis yang kemudian mengatur, membawa risiko dan mengembangkan bisnis yang diciptakannya. Minat berwirausaha
muncul karena adanya pemahaman atau pengetahuan ditambah dengan ketertarikan untuk berusaha yang pada akhirnya memunculkan motivasi, ide, kreativitas, dan juga inovasi. Minat berwirausaha juga dapat dikembangkan dengan menambah pengetahuan tentang kewirausahaan. Setidaknya, mulai sedini mungkin para generasi muda bangsa ini sudah mulai menunjukkan minat dalam berwirausaha dengan mengetahui tentang pengetahuan kewirausahaan, mencari motivasi, dan menanamkan jiwa leadership. Jika minat kewirausahaan sudah tertanam dalam diri para generasi muda, harapannya akan lebih dapat meminimalisir akan pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh informasi yang lengkap dan terperinci. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini menurut Bess, seperti yang dikutip Soekardi, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Sedangkan menurut Manca, seperti yang dikutip oleh Meleong, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, humanisme, dan kulturalisme. Yang kedua, penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks. Ketiga, bersifat dengan pendekatan-pendekatan induktif deskriptif, lalu memerlukan waktu yang panjang. Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto, dan juga gambar. Informannya maksimum variety, berorientasi pada proses, dan penelitiannya berkonteks mikro. Berdasarkan pemaparan hasil kajian, mengaitkan dengan beberapa sumber rujukan dan juga referensi, maka dapat disimpulkan bahwa minat wirausaha adalah adanya rasa ketertarikan terhadap dunia usaha atau yang mempunyai usaha sendiri. Minat wirausaha ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Selain dengan mendapatkan pendidikan secara non-formal melalui keluarga, seseorang juga harus memiliki pengetahuan mengenai kewirausahaan. Pengetahuan ini didapat dari pendidikan kewirausahaan yang telah menjadi mata kuliah di perguruan tingginya, sehingga diharapkan seseorang dapat membandingkan segala hal secara teoritis maupun faktanya. Dengan memiliki keyakinan diri, lingkungan keluarga sebagai wirausaha, seseorang dapat menambah minat berwirausaha melalui pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan menanamkan jiwa leadership-nya. Baik, demikianlah penjelasan tentang topik atau roadmap penelitian yang sudah saya buat. Di situ terjelaskan tentang deskripsi, makna, kegunaannya, nilai inovasinya, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Saya Marfu Aswebudin meminta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.